Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar cara menggiring bola. Adi Nina, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi jalannya macet, saya pakai mobil Pak. Pak, saya harus bantu ibu dulu, Pak. Alasan aja kalian berdua. Sekarang saya hukum kalian berdiri di pinggir lapangan. Baik Pak. Yuk semua ditata konnya. Baik, Pak. Sial nih kita. Gak apa-apa lah. Paling kita dihukum karena kita jodoh. Aduh, siapa yang Dia, Nina. Gaspol Adi, sebarkan pesanmu. Oh ya, by the way, Di, rumah kamu di mana? Kamu tinggal sama siapa? Rumahku deket sini sih. Paling 10 menitan kalau jalan. Aku juga tinggal sama ibuku. Hah? Cuma sama ibumu? Emangnya ayahmu kemana? Udah almarhum. Oh, Ya, ibuku juga kerja sampai sore sih, jadi buruh cuci. maaf ya, aku nggak tahu. Maaf ya. Gak apa-apa, aman-aman. Ini ada buku loh buat materi kita besok. Iya, benar. Banyak banget ya ini buku mediknya. Kalian pengen nggak sih jadi dokter? Enggak. Kenapa enggak sih? Ada dokter tuh kayak hebat loh. Bagus, jelas Kita banget. jelas banget. Iya, Coba baca di sana yuk. Yuk, baca di sana yuk. Nah yang ini nih, buku tentang perawatan. Bisa lah ini. Yuk, boleh. Adi. Kita lihat sini. Udah. Tinggal selesai. Udah. Udah. Ya udah, baca sana yuk. Ayo. Oke. Ngobrol dulu ya bentar di situ. Oh, mau ngobrol? Boleh? Adi, aku mau curhat dong. Kenapa ya orang tua aku tuh mesti marahin aku? Padahal aku udah berusaha yang terbaik buat mereka. Mungkin cara ngajarnya itu pakai marah-marah. Kan semua orang ngajarnya beda-beda caranya. Gitu. Dewasa banget sih kamu. Biasa aja. Wah, so dewasa kamu mah. Nin, kamu tahu nggak sih? Kalau kamu itu bikin duniaku jauh lebih simpel. Kok bisa? Jadinya apa ya? Dunianya jadi jauh lebih berwarna. Ayolah, gombal banget lu, Di. Beneran, kamu itu cantik banget. Aku jadi kayak lebih seneng aja gitu loh. Udah mau pulang dulu aja lah. Sabar. Tos dulu dong. Halo, Di. Lagi ngapain? Aku boleh minta tolong nggak? Bantuin garap PR matematika. Soalnya kan kamu jagonya, Di. Boleh. Tapi mau di mana? Nggak usah jauh-jauh. Di rumahku aja gimana? Soalnya orang tua aku juga lagi pergi dinas keluar kota. Boleh deh. Gas meluncur, sayang. Gombal kamu, Di. Di, aku masih bingung sama yang ini. Ini kok bisa hasilnya negatif? Aku kira positif. Nah, itu karena X-nya dia pindah tempat. Jadi yang awalnya positif bisa jadi negatif, yang negatif bisa jadi positif, gitu. Oh, gitu ya. Kamu kalau jelasin bisa jelas gitu. Kalau guru beda. Itu karena kalau aku sukanya ngajarinnya pelan-pelan. Jadi aku nggak bisa kalau buru-buru. Mungkin tipe belajar kita sama, setipe kali. Tuh. Kamu tuh mirip sama ibu R. Gimana ada kamu mah gitu, Di. Alah. Ya. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Maaf loh. Nggak apa-apa, cuma basah dikit Basah, kok. loh. Iya, nanti aku ganti. Kamu sih, make ngeliatin segala. Kan karena kamu yang cantik, jadi aku liatin kamu terus. Ih, gombal.
Kamu mau kemana? Ganti baju. Kamu cantik banget. Makasih ya. Kamu mau nggak aku liatin sesuatu di kamar? Boleh. Aku kira itu hanya sekali. Kukira aman, tapi ternyata... Tadi pelajarannya seru banget gak sih? Iya. Tapi bosenin dikit. Tapi kan ada gamenya. Iya, Guys. ada game. Hai Nina. Aku boleh cerita nggak? Boleh? Boleh Sini, dong. sini, duduk. Tapi aku takut kalian kecewa. Enggak. Kita kan sahabatmu. Iya, betul. Beneran nggak nanti kalian marah sama aku? Enggak, Nina. Nina. Gimana? Cerita aja. Ada apa? Aku hamil. Kamu gila ya? Kamu sama siapa? Sama Adi. Kita kilaf. Kamu udah ngehancurin masa depanmu, Nina. Kamu gak mikirin orang tua kamu, keluarga kamu. Gak habis pikir aku jadi teman kamu. Sin, udah. Kita tuh sahabat dia. Kita harus cari jalan keluarnya. Bukan kayak gini. Udahlah, gugurin aja. Ngawur kamu itu. Nin, kamu udah cerita ke Adi? Atau cerita ke orang tuamu? Belum. Aku takut. Aku malu. Aku juga bingung, Ras. Kayaknya kamu harus cepet-cepet cerita ke Adi. Atau bilang sejujur-jujurnya ke orang tua kamu. Kita itu sahabatmu. Aku bakal nemenin kamu sama dia. Kamu rencananya nanti kemana nanti kamu? Adi, ayo ikut aku sekarang. Ini penting. Ngapain tarik kamu? Kurang ajar kamu, Di. Kamu udah ngehamilin Nina, Di. Gak mau tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab sama dia, Di. Nina hamil? Iya. Gimana caranya? Gak mungkin kan kamu hamil? Iya tadi sendiri. Aku merasa duniaku runtuh. Tidak ada yang peduli. Bahkan orang tua pun pasti akan memarahi aku. Mungkin akan lebih baik jika semua ini berakhir. Dia mau bunuh diri gitu tahu dari atap sekolahnya. Kayak Serem banget. Iya kan? Nina, jangan, Nina. Adi kelewatan, Bu. Adi kilaf, Bu. Adi ngehamilin temen cewekku, Bu. Hamil? Pa, Ma, Nina mau ngomong. Iya, Nin. Ada apa ya, Nin? Nina hamil, Pa, Ma. Hah? Apa? Nina, kamu hamil? Iya, Pa. Kami nggak sengaja, Pa. Kami kilaf. Di ibu tuh kerja pagi, siang, sore. Hanya untuk kamu sukses. Sekolah sing pinter, kerja yang bener. Malah ngehamilin anak orang, Di. Nina, kami tuh udah kasih kamu semuanya yang terbaik. Sekolah bagus, lihat baju-baju kamu semua bagus. Lingkungan aman. Kok bisa-bisanya kamu sampai begini? Nina malu, Pa.
Nina bingung. Ini benar-benar memalukan, Nin. Lantas, kami harus bagaimana? Ini aib buat keluarga kita. Tahu nggak sih, Nin? Kita ini keluarga terpandang loh. Tanggung jawab. Kamu usiamu piron? Usiamu aja kurang dari 15 tahun. Kamu mau menghidupi istrimu pakai apa? Kamu belum kerja. Kamu juga sekolah belum selesai. Terus nanti kalau istrimu ngelahirkan, mau kamu kasih apa, Di? Nggak tahu, Bu. Di. Kamu tuh ya. Orang tuanya udah tahu, Di? Orang tua si cewek. Seharusnya udah tahu. Ya wes, ngene weh. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya. Ya, kalau mau tanggung jawab, besok kita ke sana. Kita sampaikan maksud kita. Kita mau tanggung jawab. Ya? Iya, Bu. Iya. Adi. Nina cuma mau ngasih tahu papa sama mama. Nina juga bingung. Tapi Nina mau bertanggung jawab. Tapi Nina juga butuh dukungan dari mama sama papa. Nina, kamu sudah menyampaikan hal ini ke pacar kamu? Sudah, Ma. Namanya Adi. Dia mau tanggung jawab. Nina, ini bukan hanya soal kamu sama dia. Ini tentang harga diri loh. Harga diri keluarga kita. Oke. Kalau kamu serius, ya Pak, kita cari jalan keluar sama-sama. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Pak. Pak, Bu, perkenalkan saya ibunya Adi. Kami kesini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan Adi. Ibu hanya mengatakan salah semudah itu. Ini bukan hanya masalah salah, Bu. Ini memalukan. Anak saya masih kecil, masih belum siap jadi seorang ibu. Pak, tenang dulu ya Pak. Dengerin mereka dulu. Begini Bapak, Ibu, kami kesini tujuannya baik. Kami akan bertanggung jawab. Adi akan menikahi Nina. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, Bu. Tapi, Pak, Bu, saya masih ingin menjaga Nina. Adi, minta maaf saja tidak cukup. Kamu harus memberikan jaminan bagi anak saya. Bahwa anak saya bagaimana nanti, itu harus kamu tunjukkan bahwa kamu mampu untuk menjaganya. Kamu masih kecil, kamu masih SMP, Di. Papa, Nina tahu Papa marah. Nina juga takut. Tapi Nina udah gak bisa putar waktu lagi, Papa. Semuanya udah terjadi. Begini Pak, Bu, nanti Adi akan menikahi Nina. Pak, kalau Mama lihat, Adi anaknya baik kok. Buktinya, dia mau datang ke sini. Dia nggak lari dari tanggung jawab. Jadi kalau menurut Mama, nikah adalah cara terbaik untuk melindungi anak cucu kita, Pak. Mama, Ibu, semudah itu menikah. Nikah itu tidak mudah. Hidup itu tidak gampang. Bagaimana dengan nasib anak saya nantinya? Dia itu masih sekolah, Ma, Bu. Bapak, Ibu, saya janji. Saya akan mendampingi Adi dan Nina mulai dari nanti pernikahannya sampai melahirkan
Nanti saya akan tanggung jawab untuk mendampingi Adi dan Nina. Ya, bukti tanggung jawab Adi karena telah berbuat salah kepada anak bapak dan ibu. Ini memalukan. Benar-benar aib ini. Papa, ini bukan aib, Papa. Ini ujian. Nina juga takut. Nina nggak mau. Nina hancur cuma gara-gara hal ini. Nina cuma mau semuanya berjalan dengan benar. Dan bayi Nina bisa lahir dengan layak. Bagaimana Pak, Ibu? Ya yang penting nanti ke depannya semua harus bertanggung jawab ya Bu. Bukan hanya dari Adi maupun Nina. Tapi kita semua harus ikut bertanggung jawab. Iya, baik Pak, Ibu. Saya paham, tapi di sini kita cari solusi terbaik Bapak Ibu. Karena kan ini sudah terjadi. Jadi mau tidak mau kan kita harus cari solusi untuk anak-anak kita, Bu. Pak, Bu, saya berjanji Pak, Bu juga. Saya akan bekerja, saya akan berusaha untuk menjaga Nina dengan sebaik mungkin. Adi, kalau kamu sudah berjanji, kamu harus tunjukkan itu. Kamu harus menjaga janjimu itu. Kalau kamu sampai menyengsarakan anak saya, jangan harap kamu bisa datang kembali ke desa ini. Permisi, Bu Naning, Bu Tari. Ya, silakan duduk Adi, Nina. Bu Naning, ini ada Adi dan Nina. Silakan duduk. Jadi begini, Bu Tari, Bu Naning. Kami sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang berat bagi kami, tetapi kami tetap harus jujur. Kalian akan menyampaikan apa ke kami? Ini Bu, sebelumnya saya mau minta maaf dulu Bu. Saya hamil Bu. Kandungan saya sudah 2 bulan lebih. Ini hasil dari hubungan kami berdua dan kami kilaf. Kami minta maaf. Kamu beneran hamil, Nin? Iya Bu. Gimana ini Bu Naning? Baiklah, terima kasih kalian sudah berani berkata jujur. Ini langkah pertama yang memang kalian harus sampaikan ke kami. Tapi kalian harus tahu bahwa kehamilan yang tidak diinginkan seperti di usia kalian sangat rentan, baik fisik ataupun mentalnya. Bu, sejujurnya saya ingin bertanya, Bu. Jadi, karena kasus kami seperti ini, apakah kami masih bisa melanjutkan pendidikan kami, Bu? Ini Ibu ada beberapa brosur program kejar paket A, B, dan C khusus untuk siswa yang memang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan formal karena alasan tertentu seperti kalian. Berarti kami masih bisa dapat ijazah kan Bu? Dan lanjut ke SMA? Iya Nina, program kejar paket itu setara dengan SD paket A, SMP paket B, dan SMA itu paket C. Jika kalian sudah selesai, maka kalian bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Sepanjang kalian semangat dan bisa bertanggung jawab, kami akan mendampingi. Karena tugas kami adalah bukan menghakimi, tapi adalah membimbing. Ya, baik Bu. Kami berjanji Bu, kami akan tetap berusaha dan bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah tersampaikan kepada keluarga? Sudah Bu. Dan kami juga punya rencana untuk menikah secepat mungkin. Baiklah, kalau itu sudah sebuah keputusan yang terbaik. Tetap semangat ya. Ya. Baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Ya, Bu. Ya, sama-sama. Kami pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya. ya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Ya. Ya, masih SMP, udah pada nikah. Ih, masih muda, cuma mau enaknya aja, Bu. Sekarang makin mahal deh tuh. Iya sih, Bu. Tapi kan kita nggak boleh julid juga.
Namanya juga manusia, punya masa lalu sama perasaan. Bukan cuma itu aja Bu, itu lihat bapak ibunya nggak bisa didik anak, perempuan lagi, hamil kan sekarang, susah pasti nanti. Tapi kan kita nggak boleh nyalahin semua keluarganya, Bu. Namanya juga remaja, kadang-kadang punya pikirannya sendiri, nggak pernah ngomong apa-apa. Yang terpenting, sekarang kan mereka mau mengambil langkah yang dewasa. Kita tuh cuma bisa mendoakan aja, Bu. Ini bisa aborsi, nggak bisa nikah segala. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu, Bu. Aborsi itu bahaya. Lagian nggak semuanya punya pikiran kayak ibu loh. Lagian, kalian tahu nggak? Mereka itu ngambil paket C loh nanti buat lanjut SMA-nya. Tapi masa depan mereka gimana? Kan mereka juga butuh uang, belum bisa kerja juga, masih SMP Bu. Ya justru itu kan tantangan buat mereka. Kita tuh hanya tetangga, Bu. Kita doakan saja yang baik-baik, jangan duit terus Bener juga sih. Tapi nih Bu, saya itu khawatir mereka ini nantinya jadi contoh yang nggak baik bagi remaja-remaja sekarang. Ya apalagi anak-anak kita masih pada remaja. Iya sih, bener. Ya nggak apa-apa, Bu. Ini kita jadiin pelajaran aja buat kita semua. Kita juga jadi bisa lebih jaga anak-anak kita kan, Bu. Ya mungkin ini bisa jadi contoh juga kan Bu. Terus kita juga tidak bisa menyimpulkan sesuatu dari sekali lihat juga gitu. Ya udah. Itu orangnya datangnya Bu. Meski usia kalian masih muda, tapi niat kalian untuk menjaga diri, menjaga janin dalam kandungan, dan membangun rumah tangga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal yang mulia. Mari kita mulai akadnya. Maka dengan demikian sahlah kalian sebagai pasangan suami istri dengan izin Allah dan atas dasar cinta yang bertanggung jawab. Sah Bapak Ibu? Excuse me at certain times, sometimes not in my best mind. Choosing from there and blind, bombarding me tauntingly. Simple to understand, never gonna always win. Plans sometimes stay as plans, brace actuality. You know what we did right. Used to catch fire. Mbak, tadi sudah kita periksa ya, janin kamu beratnya di angka 1,9 kg dengan usia kehamilan 28 minggu. Berarti bayiku termasuk kecil ya Bu? Iya Mbak, bayinya beresiko mengalami berat bayi lahir rendah atau biasanya disebut dengan BBLR. Karena idealnya di usia segitu minimal itu di angka 2,5 kg. Tapi di sini Mbak jangan panik dulu ya. Masih ada waktu buat perbaikan gizi supaya bayinya berat badannya naik seperti itu. Tapi gimana ya caranya ya, Bu Bidan? Oke, yang pertama Anda harus lebih rajin makan ya, makan yang banyak. Tapi jangan hanya banyak aja, harus yang bergizi. Contohnya yang tinggi protein, terus zat besi, asam folat seperti itu. Contohnya kayak telur, ikan, sayuran yang hijau, dan kacang-kacangan gitu juga bisa. Tapi saya susah makan. Terus kalau dimasukin makanan tuh bawaannya mual terus gitu Bu. Terus gampang capek juga. Belum lagi kadang juga sampai nggak bisa jalan. Oke. Oh iya Mbak, tadi saya udah cek rekam medis ya. Itu Mbak Nina mengalami anemia. Yang artinya kadar darah Mbak itu rendah. Itu bisa bikin Mbak jadi lemas, terus sampai nggak bisa jalan, mual muntah seperti itu. Bahkan bisa juga resiko komplikasi saat persalinan. Jadi Mbak Nina harus minum tablet tambah darah. Iya Mbak ya. Ini diminum 1 kali sehari, diminum pada malam hari. Terus besok pas lahiran gimana ya Bu? Saya takut kalau nanti bayinya nggak selamat Bu. Oke, di sini Mbak Nina tenang aja ya. Nggak usah panik, nggak usah gimana-gimana. Nanti kita bakalan bantu buat pantau terus perkembangan bayinya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya Mbak Nina tuh patuh buat periksa, patuh buat minum obat, vitaminnya juga oke, itu insya Allah bayinya bakalan lahir dengan sehat. Gitu. Ya, baik Bu. Saya janji bayinya akan dirawat dan diberikan gizi pada Nina. Oke, begitu bagus sekali ya Mas ya. Ibu muda seperti Mbak Nina ini
butuh banget bantuan. Jadi jangan apa-apa dipaksain sendiri, apa-apa dilakuin sendiri, itu jangan. Dan kalau misalnya ada keluhan seperti sakit perut, pusing, mual muntah, terus ada kunang-kunang juga, gitu segera buat konsultasi aja ke bidan seperti itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sehat selalu ya. Semangat ya. Ya, makasih ya. Sus, tolong Sus, udah nggak bisa Sus. Oke, bentar ya, kita lihat dulu ya. Oke, bukaannya udah lengkap ya. Oke, tenang. Saya pimpin dulu ya untuk tarik nafas panjang. Terus mengejan ya. Nanti tenaganya dikeluarin 1 kali ya. Yuk, terus yuk mengejan. Oke, tarik nafas. Mama, bayinya udah lahir belum? Bentar ya, dikit lagi ya. Kepalanya udah kelihatan yuk. Bentar lagi yuk, dikit lagi ya. Sambung, sambung. Oke, bayinya keluar. Oke, selamat ya. Bayinya udah lahir, laki-laki. Tapi berat badannya 2 kilogram. Jadi harus dilakukan perawatan intensif dulu untuk beberapa hari. Halo Mbak, selamat ya. Bayinya laki-laki. Tapi mohon maaf, bayinya masih di berat badan 2 kilogram. Gitu, jadi perlu dirawat intensif dulu di sini. Gitu. Ini Mbak mau gendong? Ini lucu. Oke, bentar ya. Adik. Ya? Istri saya baik-baik aja kan? Iya, istri Anda baik-baik aja. Sehat, hebat loh dia bisa bertahan buat anak kalian. Ya udah, syukurlah aku cuma mau dia baik kok. Kalau ibunya aja hebat, anaknya juga pasti hebat kok. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Iya Bu, makasih ya. Ya, selamat ya. Deh, dia ngapa sih? Dia tadi rela mulu. Ibu capek deh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, cewek banget sih. Kau belum kasih ASI ya? Udah. Kamu kira aku dari tadi nggak jagain adek? Susah tahu jadi ibu. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku ya? Kamu pikir jadi ibu susah? Rasain dong jadi aku. Aku sekolah, aku kerja. Kasih kalian makan itu nggak muah. Nggak ngerti aja jadi aku itu gimana. Jadi ibu lebih susah, Ji. Ada apa tuh? Ada apa? Tidak pengertian, banyak ngomel. Kamu juga? Sudah. Malu sama tetangga. Kalian itu sudah jadi orang tua. Kamu kenapa sih, Ti? Datang kok marah-marah. Kalian itu sudah jadi orang tua. Malu sama tetangga. Malu sama anakmu sendiri. Masa baru datang langsung pada berantem toh? Ibu sampai kedengeran loh tadi di rumah. Apalagi tetangga. Wis toh, gak usah pada berantem. Kalau rewel ya gimana caranya berdua toh. Ya? Dah, gak usah berantem ya.
Cinta di usia muda memang indah, tapi butuh arahan, pengetahuan, dan tanggung jawab. Jangan takut pada kesalahan, tapi belajarlah darinya. Dengan dukungan keluarga, guru, dan lingkungan, remaja yang terjebak dalam situasi sulit masih punya kesempatan untuk bangkit. Karena mereka bukan hanya korban, tapi mereka adalah generasi harapan.